Pemirsa, Hari Nusantara diperingati setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran bahwa Indonesia merupakan bangsa bahari yang hidup di negara kepulauan. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbincang langsung dengan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Bapak Nurul Ikhwan, dan Kabiro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Bapak Hartanto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, saya ke Pak Nurul terlebih dahulu. Pak Nurul, apa yang menjadi fokus utama dalam perayaan Hari Nusantara 2022 di Wakatobi ini? Ya, jadi fokus utama yang mau kita laksanakan sebenarnya inilah kembali lagi dari tujuan awalnya kita ya, bahwa ketika kita bicara tentang Hari Nusantara ini, kita akan bicara untuk menggugah kesadaran kita akan laut, di mana laut ini memberikan penghidupan dan kehidupan bagi bangsa kita, sehingga kita akan mencoba memelihara laut, kemudian menjaga keserasiannya, memanfaatkannya, dan juga membangun ekosistem laut yang bisa mendukung kehidupan manusia pada akhirnya. Dan ini dilaksanakan secara harmonis dan juga secara efisien gitu, sehingga memberikan hasil yang maksimal. Nah, kegiatannya tentunya kita bukan hanya sekedar semata-mata kepada lautnya, tetapi kita juga akan mencoba memberdayakan masyarakat di sekitar laut. Sehingga kegiatan yang dilakukan ini memang sangat multidimensional dan melibatkan banyak sekali pihak dalam rangka memberikan perlindungan kepada laut dan juga memberikan kesadaran bagi manusia-manusianya untuk membela laut dan juga memanfaatkan laut bagi kehidupan manusia. Oke, Pak Nurul, sebetulnya siapa saja yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Nusantara? Iya, kalau total dari partisipan dari kelembagaannya, Mbak, itu ada lebih dari 30. Baik itu kementerian lembaga, kemudian BUMN, dan juga dari pemerintah kabupaten kota, dan juga dari lembaga swadaya. Jadi ada tentunya kalau kita bicara dari sisi kelautannya untuk mempertahankan kedaulatan kita, di situ akan ada akan ada TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, kemudian kepolisian, dan juga kawan-kawan dari TNI Angkatan Darat. Kemudian kami dari Kementerian Investasi, kemudian dari di bawah, khususnya ada di bawah koordinasi Menko Marves, ya, ini akan banyak yang terlibat. Kementerian Kesehatan terlibat, KKP terlibat, Kementerian Pariwisata terlibat, Kementerian Pemuda dan Olahraga terlibat, dan banyak kementerian lainnya. Ada lebih dari 30. Oke, baik. Dan tentunya Kementerian Perhubungan juga terlibat. Nah, ini Pak Hartanto, Ya, dukungan apa Kementerian saja yang Perhubungan, diberikan? betul. Oke, Ya, nah Pak Hartanto, dukungan apa saja yang diberikan Kementerian Perhubungan untuk peringatan Hari Nusantara 2022 ini? iya, baik Mbak Fitri. Pak Nurul, terima kasih. Luar biasa ini Pak Nurul, semangat sekali malam ini. Iya Mbak Fitri, kalau untuk kita dari Kementerian Perhubungan, kebetulan kan kalau tidak salah Hari Nusantara lebih cenderung pada kegiatan maritim yang paling diutamakan. Nah, nanti di dalam hal ini Kemenhub akan memberikan dukungan untuk akses transportasi di Wakatobi dengan menyediakan satu unit kapal PSO, kapal penumpang dari Pelni, yang dimana kapasitas kapal tersebut 554 orang. Kemudian juga ada 3 unit kapal perintis dengan kapasitas 1.199 orang. Di mana kita juga akan mendukung dengan 4 unit kapal swasta nasional, kapasitasnya 1.126 orang, dan ada 10 unit kapal Pelra dengan kapasitas 864 orang. Totalnya kalau semua beroperasi ada 3.743 orang. Nah, ini kira-kira yang nanti bisa kita berikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan yang nanti tentu saja oleh Pak Nurul Ikhwan disiapkan dengan baik, kan gitu ya, kira-kira Mbak Fitri. Oke, ini sebetulnya dari Kemenhub sendiri bagaimana komitmen dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan terutama meningkatkan konektivitas antar pulau? Ya, tentu saja sesuai dengan nawacita ya, bahwa kita ini sebagai insan transportasi, khususnya menghubungkan antar pulau, kita membeli satu cara menghubungkan atau mengkoneksikan antar pulau, yaitu dengan adanya tol laut, Mbak, mungkin ya. Jadi pernah mendengar tol laut? Di sini kita mencoba untuk menjaga disparitas harga, perbedaan harga antar pulau, yang tentu saja di Indonesia Timur untuk harganya memang sangat berbeda dengan di Jawa misalnya. Sehingga dengan keberadaan tol laut, kita mencoba untuk membantu saudara-saudara kita di
pulau-pulau yang terluar, terpencil, terbatas, dan paling tentu saja yang tidak terjangkau oleh transportasi. Demikian, Pak. Oke, baik, kita kembali ke Pak Nurul. Pak Nurul, seberapa besar Hari Nusantara ini bisa berkontribusi dalam promosi pariwisata ataupun investasi di Indonesia? Ya, kalau kita mengambil lokasi di Wakatobi ini, Mbak, tentunya penekanannya adalah pada pariwisata. Kenapa? Karena memang Wakatobi ini merepresentasikan keindahan alam Indonesia yang cukup kompleks. Jadi keindahan bawah lautnya Wakatobi itu sangat luar biasa. Kemudian juga pantainya juga indah. Kemudian juga hasil lautnya juga luar biasa. Karenanya kemudian mengangkat Wakatobi sebagai cerminan dari keseluruhan alam laut dan juga keindahan untuk berkontribusi pada pariwisata ini sudah cukup representatif oleh Wakatobi, sehingga harapannya apa yang akan disampaikan dalam kegiatan-kegiatan kita ini merepresentasikan atau merefleksikan dari keseluruhan wilayah Indonesia yang kuat akan sektor kelautannya, karena kebangkitan ekonomi kelautan ini diharapkan dengan kegiatan Hari Nusantara ini akan muncul kesadaran kita untuk bisa lebih mendukung ekonomi biru dari laut menjadi sokoguru dari ekonomi Indonesia. Pak Nurul, sebetulnya bagaimana potensi kelautan di wilayah Sultra sendiri? Ya, jadi kalau potensi kelautannya ini kita sudah tahu bahwa di Sulawesi Tenggara ini kan bukan cuma Wakatobi, ada banyak wilayah-wilayah lain gitu ya, termasuk juga di situ ada Kabupaten Buton, gitu ya. Ada juga Bau-Bau di sana. Nah, ini wilayah laut yang harus kita kembangkan di Wakatobi dan juga di Sulawesi Tenggara ini adalah kehebatan dari alam laut yang kemudian salah satunya adalah dari taman laut, karena taman laut di Wakatobi itu adalah taman laut yang terluas kedua di Indonesia. Dan hebatnya lagi, ternyata taman laut ini masih bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan hal-hal yang produktif. Karena di Wakatobi, taman laut itu ada bagian zona pemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan budidaya dari rumput laut. Nah, kemudian bukan hanya dari situ, tetapi juga wilayah-wilayah lainnya. Karena lautnya yang masih jernih, tidak tercemar, maka kemungkinan kita untuk melakukan budidaya rumput laut di tempat-tempat lainnya di sekitar Sulawesi Tenggara itu sangat terbuka lebar. Kami dari Kementerian Investasi melihat bahwa potensi ini potensi yang luar biasa, yang mana kita bisa membangun ekosistem dari industri hilirisasi dari rumput laut khususnya. Tentu juga komoditi yang lainnya juga bisa dikembangkan. Karenanya kemudian kami melihat bahwa Wakatobi kah, kemudian Buton kah, ataupun kabupaten-kabupaten yang lainnya, ini bisa kita bangun menjadi satu ekosistem yang menghasilkan sentra untuk produksi rumput laut yang bisa kita lakukan untuk mensuplai kebutuhan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, bukan hanya industri kimia dan juga industri kosmetik. Ini luar biasa, Mbak, sebenarnya potensinya. Oke, Pak Nurul tadi sudah membahas mengenai potensi kelautan di Sulawesi Tenggara. Kita kembali ke Pak Hartanto. Sebetulnya bagaimana kemudian Kemenhub menyikapi peringatan Hari Nusantara ini, kemudian dikaitkan dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang tadi sempat kita bahas sebelumnya? Ya, Mbak Fitri, sekali lagi kita sangat mendukung peringatan Hari Nusantara ini. Oleh karena itu, beberapa armada akan kita kirimkan ke Wakatobi untuk berpartisipasi dalam hal ini. Ya, kita armada angkutan laut dari eksternal, nanti ada 5 kapal dengan kapasitas 1.186 orang. Kemudian ada juga 2 kapal penyeberangan dengan kapasitas 500 orang. Dan 9 kapal pelayaran rakyat dengan kapasitas 490 orang. Nah, sementara untuk penerbangan kita juga tentu akan mendukung dari Makassar, Ujung Pandang ya, di Bandara Sultan Hasanuddin ke Bandara Wangi-Wangi di Wakatobi ya. Kita akan juga tentu perhatikan secara khusus pada saat itu nanti kita akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Hari Nusantara melalui mengoperasikan PT Wing Air, di mana penerbangan ini dilaksanakan untuk rute Ujung Pandang WNI atau Wangi-Wangi di Wakatobi. Di sisi lain, sekiranya dibutuhkan tambahan penerbangan, kita dari Kemenhub tentu akan meminta dukungan dari maskapai untuk menyediakan penerbangan tambahan apabila memang ada permintaan. Dan tentu saja berbagai aspek yang nanti kita dukungkan kepada Hari Nusantara dan termasuk dalam ini karena poros maritim kita perjuangkan, antara lain program tol laut. Di sini ada 33 pelayaran dengan 32 kapal dan juga 130 pelabuhan
yang disinggahi, dan jumlah total muatan yang telah dilayani oleh tol laut selama ini ada 15.106 TEUs untuk muatan berangkat, dan kembalinya ada 5.177 TEUs untuk muatan balik. Ini adalah bentuk bagaimana kita mendudukkan diri sebagai poros maritim yang mendukung konektivitas antar pulau. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, mengenai konektivitas antar pulau, kemudian poros maritim, apa saja sih Pak sebetulnya tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan terintegrasinya setiap wilayah kepulauan di Indonesia, terutama melalui tol laut? Nah, ini dia tantangan yang selama ini masih kita hadapi dan akan kita upayakan supaya memperlancar Indonesia mendudukkan diri sebagai poros maritim dunia. Antara lain memang kita sadari kondisi fasilitas pelabuhan atau dermaga yang sebagian tidak dapat disandari oleh kapal-kapal. Kapal tol laut sulit banget untuk bisa sandar di pelabuhan karena memang masih dalam kondisi yang primitif gitu. Sehingga kapal yang digunakan saat ini adalah kapal peti kemas. Dan selain itu juga tidak semua pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut memiliki lapangan penumpukan yang memadai. Ini juga tentu perlu kita upayakan supaya nanti pembangunan pelabuhan bisa mendukung adanya muatan-muatan yang harus kita angkut melalui peti kemas. Di sisi lain, kondisi infrastruktur, artinya jalan menuju ke pelabuhan yang belum seluruhnya dapat dilalui kendaraan. Kemudian juga alat bongkar muat. Alat bongkar muat juga di pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi oleh kapal tol laut itu ternyata memang masih perlu kita upgrade, perlu kita lengkapi sehingga memperlancar proses bongkar muat. Kemudian juga sebetulnya masih banyak kebutuhan kapal-kapal yang harus kita operasikan di sana untuk mendukung adanya tol laut. Di sisi lain saat ini juga sedang terjadi krisis kontainer atau jumlah kontainer yang terbatas. Kemudian kalau kita hubungkan dengan jaringan internet, jujur saja memang di beberapa pelabuhan yang disinggahi kapal sangat terbatas sehingga untuk komunikasi juga cukup sulit, tetapi ini sekali lagi akan kita upayakan. Nah, terkait dengan muatan balik, tantangannya adalah bagaimana supaya pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah sehingga muatan yang tentu saja menjadi muatan balik setelah kita membawa muatan dari pelabuhan asal bisa mendongkrak kegiatan tol laut yang sedang kita gencarkan ini. Di sisi lain ada lagi Mbak Fitri, yaitu kuota BBM bersubsidi yang tersedia untuk melayani tol laut juga memang terbatas. Kira-kira tantangannya itu, Mbak. Pak Nurul, bagaimana mendukung percepatan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat, terutama lewat peringatan Hari Nusantara ini, Pak? Ya, makasih Mbak Fitri. Ya, jadi memang peningkatan kualitas hidup masyarakat tentunya dalam kegiatan ini kita ambil contoh adalah beberapa kegiatan termasuk misalnya bersih-bersih laut. Jadi masyarakat yang hidup di sana khususnya di Kampung Bajo ini akan punya kegiatan bersih-bersih laut yang akan didukung oleh berbagai kementerian di sana. Sehingga hidup di laut yang bersih itu harus kemudian tidak hanya terjadi pada saat peringatan Hari Nusantara saja. Kemudian juga stunting yang mungkin bisa ditimbulkan oleh mulai menurunnya kegemaran untuk memakan ikan-ikan ataupun produk-produk yang dihasilkan oleh laut. Nah, ini harus tetap digairahkan kembali sehingga masyarakat pesisir itu sangat ironis kalau mereka masih mengalami stunting, padahal berlimpah dia hasil dari laut yang bisa dimanfaatkan. Jadi perubahan gaya hidup yang cukup destruktif terhadap peningkatan kualitas gizi ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian hal-hal kesehatan yang lainnya yang sudah dilakukan dengan kontribusi dari kawan-kawan TNI Angkatan Laut, kemudian dari Kementerian Kesehatan dan yang lainnya, tentunya ini menjadi gambaran yang sudah dimulai dan harus dilestarikan agar bisa memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang ada, bukan hanya sekedar di Wakatobi ataupun di Sulawesi Tenggara, tetapi di seluruh Indonesia. Sehingga ini bisa menjadi satu contoh benchmark untuk perbaikan kehidupan masyarakat di sekitar pesisir dan dengan memanfaatkan laut. Oke, dari momentum peringatan Hari Nusantara ini, apa pelajaran yang bisa diambil, terutama mungkin untuk generasi mendatang, agar kemudian bisa memanfaatkan laut lebih bijak? Iya, jadi kita harus bisa mencoba memanfaatkan laut ini dengan cinta dengan produk-produk laut. Sehingga kita juga bukan hanya mereka yang tinggal di pesisir ataupun berdekatan dengan laut, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia harus mulai bergairah untuk mengkonsumsi produk-produk dari hasil laut. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah memberikan pemahaman bagi generasi-generasi muda tentang laut, bukan hanya bagi mereka yang memang setiap harinya bergelut dengan laut, tetapi juga mereka yang menikmati keindahan laut.
Jadi bagaimana mereka bisa menikmati keindahan laut, bagaimana mereka bisa memanfaatkan hasil-hasil dari laut dengan tetap menjaga sustainability dari laut tersebut. Sehingga bagaimana menangkap dengan cara bijak, kemudian melihat pemandangan laut dengan cara bijak, sehingga laut sendiri bisa secara sustainable melakukan regenerasi dari manfaatnya itu, sehingga masyarakat dan generasi yang akan datang itu akan bisa menikmati laut itu dalam jangka yang lebih panjang. Sebagai negara yang merupakan yang didominasi oleh laut yang luas, tidak mungkin kita akan melepaskan diri dari laut. Seperti apa kata Bapak Jokowi, jangan kunjungi lautmu. Karena laut akan memberikan kehidupan bagi kita ketika kita memberikan kehidupan yang lebih baik untuk laut dan ekosistem. Oke, artinya target jangka pendek dari peringatan Hari Nusantara 2022 ataupun target jangka panjangnya akan seperti apa, Pak Nurul? Kalau dari target jangka pendek, tentu kita melihat tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Hartanto, kita akan memberikan manfaat secara ekonomi, gitu ya, bagi lokasi yang menjadi tuan rumahnya dalam konteks ini adalah dari Wakatobi atau Sulawesi Tenggara. Kenapa? Karena akan hadir, Mbak, dari luar Wakatobi, ini akan hadir tidak kurang dari 5.000 orang akan datang ke sana. Bahkan ini informasi juga untuk Pak Hartanto, untuk kepulangan dari kami-kami yang sudah datang, itu yang pulang tanggal 14 sudah nggak kebagian pesawat, Pak. Bahkan menteri-menteri sudah komplain kepada kami mau pulang tanggal 14 tapi pesawatnya sudah tidak ada. Bagaimana ini? Jadi nanti tolong juga nih Pak Hartanto. Iya betul Pak Nur. Iya, jadi Mbak Fitri, mereka yang datang, kami yang datang tentunya tidak dengan tangan hampa. Kita akan ada spending, baik dalam kegiatan tersebut maupun dalam mengikuti kehidupan sehari-hari selama kita mengikuti kegiatan Nusantara ini, Hari Nusantara. Ini sudah jelas pasti akan berkontribusi luar biasa untuk Wakatobi. Dan tentunya ada perbaikan-perbaikan infrastruktur yang dilakukan, bukan hanya oleh kawan-kawan dari Kementerian Perhubungan, tapi juga dari PUPR, juga memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sana, sehingga apa yang kita lakukan nanti, ini Wakatobi setelah selesai Hari Nusantara akan punya fasilitas infrastruktur yang jauh lebih baik, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi di Wakatobi, khususnya Sulawesi Tenggara pada umumnya. Oke, Pak Hartanto, ini mungkin berkaitan juga ya mengenai pembangunan infrastruktur dan juga konektivitas maritim ini dengan pilar poros maritim dunia. Mungkin tanggapannya seperti apa Pak Hartanto? Ya, jadi setuju dengan Pak Nurul Ivan tadi, tentu ada efek domino yang akan didapatkan di Wakatobi, yaitu ekonomi. Nah, terkait dengan poros maritim dan juga tol laut, sebetulnya Dirjen Perhubungan Laut dalam Kementerian Perhubungan bahwa angkutan tol laut sebanyak 158 trayek sudah kita coba laksanakan selama ini. Kita juga mencoba untuk mengembangkan fasilitas pelabuhan di 18 lokasi sebetulnya. Pengembangan sistem Inaport.net, kemudian juga sistem-sistem yang lain yang mendukung untuk kelancaran daripada tol laut sudah kita coba bangun. Di sisi lain dari Dirjen Perhubungan Udara, ada beberapa bandar udara yang sedang terus kita kelola, kita optimalkan, dan tentu saja tadi pertanyaan dari Pak Nurul Ivan, pengalaman kita menyelenggarakan G20 ternyata sangat lancar sekali. Memang untuk lapangan udara Ngurah Rai kemarin harus kita pegang betul, konsentrasi betul, kita atur bagaimana penerbangan, karena delegasi dari berbagai negara, bahkan kepala negara. Nah ini nanti kalau yang Pak Nurul Ivan tadi sampaikan, bila memang tiket masih dibutuhkan untuk kepulangannya, coba Pak, nanti kita diskusikan lagi, khususnya bagaimana agar kita melibatkan maskapai penerbangan untuk bisa menyediakan penerbangan tambahan. Tentu nanti melibatkan kita dari Kementerian Perhubungan gitu Pak. Nah kembali lagi ke Mbak Fitri, kegiatan-kegiatan yang lain sebetulnya kita juga sedang membangun kereta api dari Makassar Parepare sekarang ini Mbak. Kebetulan kemarin hari Jumat minggu yang lalu tanggal 12 ya, Pak Menteri beserta kita semua datang ke sana untuk melakukan pengoperasian terbatas, launching terbatas, karena memang belum lengkap, belum sampai stasiun terakhir, dan diharapkan nanti memang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ketika sudah selesai pembangunan. Ini adalah bentuk bagaimana kita untuk menyikapi bahwa Indonesia harus terkoneksi, harus terhubung, baik darat, laut maupun udara. Kira-kira darat juga harus kita perhatikan. Seperti sekarang ini di Indonesia sejak tahun 2020, Dirjen Perhubungan Darat telah meluncing adanya bis by the service, atau sekarang ini ada
bagaimana memanage bis by the service di setiap kota-kota besar dengan cara kita membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan melalui lelang. Dulu yang mengawali ada 5 kota besar di Palembang, Medan, kemudian Surakarta, Yogyakarta, Denpasar. Sekarang udah tambah lagi di Makassar, di Banjarmasin, dan beberapa kota yang lain. Demikian Mbak Fitri. Baik, kita harapkan peringatan Hari Nusantara ini bisa meningkatkan kesadaran bahwa Indonesia merupakan bangsa bahari yang hidup di negara kepulauan. Terima kasih Pak Nurul Ikhwan dan juga Pak Hartanto telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.